Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika. Pada bab sebelumnya kita belajar mengenai pecahan, mulai dari apa itu pecahan, kemudian jenis-jenis pecahan, sampai operasi hitung pecahan, dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, sampai pembagian. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang kecepatan dan debit. Namun sebelum ke pembahasan kecepatan dan debit, maka terlebih dahulu kita itu harus belajar mengenai operasi hitung satuan waktu. Nah, sebelum ke operasi hitung satuan waktu, kita harus tahu apa saja satuan waktu yang kalian ketahui. Nah, kira-kira apa aja ya satuan waktu yang kalian ketahui? Nah, ada banyak satuan waktu yang harus kalian ketahui. Salah satunya itu ada jam, kemudian menit, dan juga detik. Nah, kemudian hubungan antar satuan waktu. Nah, di papan tulis udah saya tulis. Nanti kalian buka buku matematikanya halaman 28. Nah, hubungan antar satuan waktu di mana satu hari itu sama dengan 24 jam. Kemudian 1 jam ini sama dengan 60 menit. Dan 1 menit sama dengan 60 detik. Dan 1 jam ini sama dengan 3600 detik. Ya, kemudian bagaimana cara mengkonversi satuan waktu atau bagaimana cara mengubah satuan waktu? Caranya coba perhatikan di sini yang di atas itu ada kotak-kotak warnanya merah. Kemudian yang di bawah ada kotak-kotak yang warnanya biru. Artinya apabila kita ingin mengubah atau mengkonversikan satuan waktu, maka kalau ingin kita rubah dari jam ke menit, maka itu dikali 60. Jadi kalau kalian mau mengubah dari jam ke menit itu maka dikali 60. Kenapa? Karena 1 jam itu sama juga dengan 60 menit. Kemudian kalau mau kita rubah misalnya dari menit ke detik, nah berarti ini juga sama, kita kali 60 karena memang 1 menit itu sama dengan 60 detik. Nah, kalau sebaliknya dari detik ke menit, kalau dari menit ke detik kan dikali 60, maka kalau dari detik ke menit itu dibagi 60 ya. Sama kalau misalkan dari menit ke jam juga itu dibagi 60 ya. Dari jam ke menit dikali 60, dari menit ke detik dikali 60, tapi sebaliknya kalau dari detik ke menit dibagi 60. Atau kalau tanda panahnya ke kanan, yang merah tanda panahnya ke kanan itu berarti dikali 60. Sedangkan kalau tanda panahnya ke kiri, ini yang biru ke kiri, maka ini dibagi 60. Nah, untuk lebih jelas lagi atau supaya kalian lebih paham lagi, saya kasih contoh. Misalnya 2 jam sama dengan titik-titik menit sama dengan titik-titik detik. Nah, kira-kira kalau ada contoh soalnya seperti ini, itu tanda panahnya ke kanan atau ke kiri? Nah, ini berarti ke kanan. Kalau ke kanan berarti dikali, berarti 2 dikali 60. Kenapa dikali 60? Karena dari jam ke menit dikali 60. 1 jam itu sama juga dengan 60 menit. Kemudian dikali 60. Kenapa dikali 60 lagi? Karena dari menit ke detik juga dikali 60. Berarti 2 dikali 60 sama dengan 120. 120 dikali 60 hasilnya kira-kira berapa?
120 dikali 60 kira-kira hasilnya berapa? Ada yang tahu nggak? 7.200 detik ya. Jadi kalau misalkan 2 dikali 60 itu sama dengan 120 menit. 120 menit dikali 60 sama dengan 7.200 detik. Berarti 2 jam itu sama dengan 120 menit. Nah, 2 jam itu sama dengan 7.200 detik. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal yang kedua. Nah, ini bentuknya pecahan campuran. Misalnya 3/4 jam sama dengan titik-titik menit. Berarti yang 3/4 jam ini kita rubah ke menit. Berarti kalau misalkan kita rubah ke menit, kita lihat lagi di konversi satuan waktu. Itu tanda panahnya ke kanan apa ke kiri? Berarti kalau ke jam ke menit itu kan tanda panahnya itu kan ke kanan ya. Berarti dikali 60. Tapi kalau ada bentuk pecahannya campuran, maka kita rubah dulu pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Coba ada yang ingat nggak bagaimana cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nah, cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu caranya ingat, bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang kemudian penyebutnya tetap. Artinya si bilangan bulat yang ini, si 3 ini merupakan bilangan bulat. Kemudian angka yang di bawah ini penyebut, sedangkan angka yang sejajar 3 di sini merupakan pembilang. Berarti 3, kita rubah dulu si pecahan campurannya ini menjadi pecahan biasa. 3 dikali 4 ditambah 3/4, penyebutnya tetap. Berarti 3 dikali 4 ditambah 3 itu hasilnya berapa? Hasilnya itu 15/4. Nah, si 15/4 ini itu sama juga dengan 15/4 jam. Nah, sekarang karena udah berubah menjadi pecahan biasa, kita rubah menjadi dari jam ini, kita rubah dari jam ini ke menit. Berarti kita kali 60. Kenapa dikali 60? Karena memang 1 jam itu sama juga dengan 60 menit. Nah, sekarang kita kalikan 15 dikali 60 itu ada yang tahu nggak hasilnya berapa? Hasilnya itu adalah 900/4. Nah, 900/4 itu 900 dibagi 4 itu hasilnya 225 menit. Berarti 3/4 jam sama dengan 15/4 atau sama juga dengan 225 menit ya. Nah, kita lanjut lagi ke contoh soal yang ketiga. Misalnya di sini ada 120 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, berarti dari menit ini kita rubah ke jam. Nah, kalau dari menit ke jam kira-kira itu dikali apa dibagi? Coba kita lihat. Kan kalau dari jam ke menit itu dikali, berarti kalau dari menit ke jam itu dibagi berapa? Dibagi 60 karena memang 1 jam itu sama juga dengan 60 menit. Berarti 120 dibagi 60. 120 dibagi 60 hasilnya 2. Berarti 120 menit sama juga dengan 2 jam ya. Ya, jadi ingat ya, kalau dari jam ke menit dikali 60, dari menit ke detik dikali 60, dari sebaliknya dari detik ke menit dibagi 60, dari menit ke jam juga dibagi 60. Nah,
demikianlah contoh soal yang saya buat. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang udah saya jelaskan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan ataupun kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanya ke saya atau tanya ke wali kelasnya masing-masing ya. Terima kasih banyak atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.